Perkenalkan, nama saya Glory Yolanda Yahya. Saya dosen tetap Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya sebagai peserta sertifikasi dosen gelombang pertama Kemendikti-Saintek tahun 2025 akan memaparkan video pengajaran untuk keperluan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi yang dikenal dengan PDD UKTPT. Sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Diplomasi Internasional. Saya mengajar MK ini pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib dengan kode MK IHI 10013. Adapun deskripsi MK ini adalah mata kuliah ini akan mempelajari tentang definisi, sejarah perkembangan, ruang lingkup diplomasi, transformasi bentuk diplomasi, aktor yang terlibat, dan praktik diplomasi. Pembelajaran di mata kuliah ini dilakukan dengan metode daring dan luring, di mana mahasiswa dapat mengakses RPS dan materi ajar secara online lewat platform universitas yaitu Terpadu Umrah. Kemudian dilakukan diskusi interaktif, studi kasus dan presentasi dilakukan secara langsung di kelas. Adapun metode pembelajaran di mata kuliah ini adalah menggunakan metode PJBL, yaitu Project Based Learning dengan partisipasi aktif dari mahasiswa itu sendiri, kemudian kolaboratif, kemudian diskusi kelompok, relevansi dengan dunia nyata, memberikan umpan balik kepada mahasiswa, dan dosen di sini bersifat sebagai fasilitator. Adapun CPMK yang ingin dicapai pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah dan perkembangan diplomasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk diplomasi tradisional. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk diplomasi kontemporer. Kemudian sub CPMK dari mata kuliah ini adalah yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan sejarah dari diplomasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan diplomasi bilateral dan multilateral. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan multi-track diplomasi. Kemudian materi ajar di mata kuliah ini adalah yang pertama definisi diplomasi, yang kedua sejarah diplomasi, yang ketiga diplomasi tradisional, yang keempat diplomasi modern, yang kelima diplomasi dalam ilmu hubungan internasional, yang kelima multi-track diplomasi, kemudian yang keenam adalah diplomasi sebagai instrumen untuk mencapai sebuah kepentingan nasional. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini adalah keaktifan 20%, tugas proyek kelompok 50%, UTS 15%, dan UAS 15%. Baik, berikut adalah video pengajaran pada MK Diplomasi Internasional pada Prodi Hubungan Internasional di semester genap 2024 dan 2025. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Oke, hari ini, sore ini, saya harap masih bersemangat untuk kuliah sampai hari. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang diplomasi, yaitu kita mengenal diplomasi adalah sebuah proses seni negosiasi dilakukan oleh. Sebelum saya ke profesi selanjutnya, ada yang mau menyampaikan apa itu diplomasi? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Jadi diplomasi itu menurut saya adalah cara untuk mempengaruhi pemerintah melalui dialog, negosiasi tanpa adanya kekerasan dan perang, Bu. Oke, apakah ada lagi yang lain yang menyampaikan apa itu makna dari diplomasi? Saya Bu. Ya, silakan. Terus juga menurut Rizky, diplomasi itu juga bisa berbentuk bilateral seperti yang kita tahu, yaitu dua negara. Bisa juga multilateral, baik itu dengan pemerintah ataupun organisasi lainnya. Juga bisa dengan opini publik yang di lainnya, Bu. Oke, baik. Khususan diplomasi dilakukan oleh kepala negara.
Bisa dilihat ini KTT-nya, ya. Oke. Nah, jadi dengan adanya diplomasi ini dapat mengatur hubungan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Saya masuk dalam part urusan diplomasi. Ada yang pernah mendengar urusan diplomasi negara itu siapa saja? Oke, Rizky, silakan. Ada Bu, salah satunya itu duta besar, ini juga ada kepala negara, ada konsul jenderal, terus juga ada perdana menteri, ada juga diplomat yang dikewakilannya Bu. Oke. Nah, misalnya yang seperti Rizky sampaikan bahwa urusan diplomasi itu biasanya negara itu diwakili oleh presiden, kalau presiden terhalangan atau kalau negara itu digantikan oleh menterinya, perdana menteri, atau kemudian terhalangan itu digantikan dengan jabatannya yang bisa untuk melaksanakan kegiatan diplomasi. Nah, bisa juga dengan duta besar, konsulat dan lain sebagainya. Pokoknya yang bisa masuk kategori sebagai urusan diplomasi karena urusan diplomasi ini juga tercantum di dalam hubungan konsulat yang ada di dalam hukum internasional, di dalam organisasi tentang metode dari diplomasi. Jadi di sini saya hanya memaparkan dua metode atau jalur diplomasi, harusnya itu ada 9. Jadi saya hanya paparkan dua saja. Yang pertama ada namanya first track, yang dikenal dengan track one diplomasi. Itu diplomasi yang dilakukan antara pemerintah atau undang-undang diplomasi yang G2G. Nah, jadi pada diplomasi yang pertama ini mereka ini lebih berfokus bagaimana negara itu bisa memainkan peran pentingnya dalam melakukan negosiasi dengan negara lain. Nah, ini yang fungsinya itu adalah bagaimana bisa terjaganya perdamaian dunia. Nah, biasanya dalam teks satu ini biasanya yang gabung itu adalah metodenya itu ada mediasi, hubungan politik dan ekonomi. Ini teks satu. Kemudian sudah ada namanya track 2 diplomasi. Nah, kalau track 1 diplomasi ini dia lebih kepada government to non-government. Jadi di jalur diplomasi ini dia bisa melibatkan pihak selain mereka. Nah, jadi ini dikenal dengan namanya public diplomasi. Nah, jadi tujuan ini adalah upaya untuk mencapai kepentingan nasional dengan melalui understanding, informing, and evaluation foreign audience. Jadi diplomasi di track 2 ini dia lebih menekankan pada government to people atau bahkan people to people relation. Nah, ini adalah public diplomasi yang kedua. Nah, mungkin teman-teman semua sudah pernah membaca tentang jalur diplomasi ini yang ada 9. Silakan yang ketiga. Saya Bu, Ya, apa ini? Coba. untuk fast track diplomasi itu ada bisnis diplomasi Bu. Oke, yang keempat saya Bu. Oke, silakan yang keempat. Efek citizen diplomasi Bu. Oke, contohnya. Pertukaran pelajar. Oke, yang selanjutnya. Jalur kelima apa? Ada yang tahu teman-teman? Ya, namanya apa? Research Training Education. Oke, apa contohnya? Contohnya itu akademik universitas di pusat riset. Oke, diplomasi jalur keenam. Oke, apa? Demokrasi jalur 6 itu ada aktivis, peace activis. Contohnya itu dari Rio, sama aktivis Islam. Oke. Kemudian yang ke-7. Ayo, siapa? Yang ke-7 apa? Ya, apa? Baca. Religion diplomasi Bu. Oke, contohnya? Di pendeta, bisu, agama. Oke. Oke, yang ke-8 apa jalur diplomasinya? Yang ke-8? 8 ini Bu. Apa sih? Funding diplomasi. Oke, apa penjelasannya? Itu ada UN Peace Building, terus ada juga donor, filantropi, lembaga pembiayaan. Oke, yang ke-9. Siapa mau coba? Dalam ke-9 apa? Siapa yang tahu? Apa Mas? Ada media, publik, sama Oke, Rizky apa contohnya? Contohnya itu bisa jadi liputan perang Israel dan Palestina Bu. Terus juga bisa ada tentang bagaimana film-film dokumenter yang ada di negara-negara Rwanda tersebut. Itu Oke. salah satu contohnya. Oke, berarti teman-teman di kelas sudah cukup memahami tentang berbagai isu yang mungkin ada di sekitar kita karena kita ini kan menggunakan metode pembelajaran itu kan mempelajari dari sekitar kita yang bersifat nyata. Jadi bisa digunakan pada fenomena-fenomena tertentu yang bisa dipakai dalam. Silakan kalian membuat diskusi
dengan teman satu row, satu baris yang membuat kelompok kecil, kemudian menjawab 3 pertanyaan yang sudah saya sampaikan melalui PPT. Silakan dibawa sekarang. Ini kelompoknya. Bagi dua. Silakan dikerjakan dengan tenang tanpa ada suara menggaduh. Kalau pertama itu perbedaan utama antara jalur 1 dan jalur 2 itu apa? Dan yang kedua itu adalah bagaimana jalur 1 dan jalur 2 itu berkontribusi dalam menyelesaikan konflik. Oke, silahkan dikerjakan hanya dalam waktu 10 menit saja. Dan nanti perwakilan masing-masing kelompok akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Oke, udah selesai semua? Sudah, Bu. Oke. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu hasil diskusi kelompoknya? Kami satu. Ya, silakan Aulia. Nah, jadi tuh di perbedaan utama antara jalur 1 dan 2 itu kan ada perbedaan aktornya. Nah, di track 1 itu aktornya itu presiden atau kepala negara, menteri luar negeri, terus ada duta besar sama diplomat karir. Terus di track 2 itu ada akademisi, tokoh masyarakat, mediator profesional, sama LSM, lembaga swadaya masyarakat. Juga ada tokoh adat atau tokoh agama. Oke, Bu, selanjutnya dari Rizky. Dari Rizky itu perbedaannya tuh di sifat hubungannya. Seperti yang kita tahu, track 1 itu bersifat resmi dan formal. Contohnya itu kayak negosiasinya itu dilakukan dalam forum diplomatik dan akan menghasilkan perjanjian atau kesepakatan yang mengikat secara hukum internasional. Sedangkan perbedaan sifat hubungannya di track 2 ini sifatnya lebih ke tidak resmi ataupun informal. Kayak contohnya dialog dilakukan dalam suasana terbuka, fleksibel dan tanpa adanya tekanan politik. Gitu, Bu. Oke, Eja. Kalau saya itu yang bagian tentang tujuan dari track diplomasi ini, perbedaan utama itu kalau bagian tujuan ini track 1 diplomasi itu membuat perjanjian resmi dan kebijakan negara. Kalau track 2 diplomasi ini dia membangun pemahaman dan menjembatani konflik dan membuka komunikasi. Kalau dari saya, Bu, itu dari kekuatan hukumnya. Kalau di track 1 itu hasilnya mengikat secara hukum internasional seperti perjanjian atau MOU antar negara. Kalau yang kedua itu tidak mengikat secara hukum tapi bisa memberikan pengaruh substansional terhadap kebijakan resmi. Oke. Amel. Jadi ini track 1 sama track 2 ini ada kelebihannya masing-masing, Bu. Kalau track 1 ini kelebihannya itu dia resmi, terus kuat juga, terus dia tuh bisa langsung berdampak ke kebijakan negara. Terus juga kalau track 2 ini dia nih lebih bebas bicara, terus cocok untuk membuka komunikasi terutama saat jalur resmi itu buntu. Oke. Nah, jadi sudah nampak perbedaannya antara track 1 dan track 2, kira-kira mana yang lebih optimal dalam melakukan diplomasi? Lebih ke status, Bu. Aktornya juga, pendekatannya juga itu lebih dominan ke pertanyaan dari kelompok kami saat itu. Oke. Jadi lebih dominan itu track 1 atau track 2? Lebih bagus. Ke track 1 sih, Bu, soalnya dia tuh formal dan resmi. Pemerintah sekali apa? Oke, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, silakan. Oke, Bu, jadi kan tadi seperti yang tadi Bu pertanyakan bagaimana jalur 1 dan jalur 2 berkontribusi dalam penyelesaian konflik. Nah, jawaban dari kami ini diplomasi jalur 1 dan jalur 2 itu berkontribusi dalam penyelesaian konflik dengan cara yang saling melengkapi. Nah, jalur 1 itu biasanya dilakukan oleh pemerintah secara resmi untuk mencapai kesepakatan politik. Nah, sedangkan jalur 2 itu biasanya melibatkan aktor-aktor non-negara atau LSM. Nah, yang membuka ruang dialog informal dan membangun kepercayaan. Nah, keduanya
penting untuk menciptakan perdamaian yang menyeluruh dan berkelanjutan. Yang lain ada mau tambahkan? Cukup saja sakit saja menyampaikan. Sudah semua dari kelompok 2. Oke, silakan kursi kalian. Kursi yang tadi pastikan kembali kursinya waktunya. Saya punya short tentang diplomasi bilateral. Mungkin bisa dibaca di sini. Pertemuan antara Menteri Perekonomian namanya Erlangga Hartarto dengan siapa ini? Asisten to the President for National Security Affairs. Namanya James Sullivan. Nah, jadi di pertemuan ini yang membahas sejumlah topik yang isinya adalah dukungan AS terhadap presidensi G20 Indonesia. Nah, jadi inisiasi ini yang merupakan penyelenggaraan Partnership for Global Infrastructure and Investment dan tindak lanjut Indo-Pacific Economic Framework. Nah, jadi si Menko ini dengan perwakilan dari APNSA ini, Sullivan ini sepakat untuk menugaskan pejabat masing-masing agar segera menindaklanjuti hasil-hasil pembicaraan pada pembahasan di level teknis. Jadi ini masuk diplomasi bilateral. Itu dia track 1 antara perwakilan masing-masing perwakilan negara. Oke. Sudah cukup paham? Oke, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di perkuliahan saya pada hari ini. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan pada hari ini akan bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa menilai di sekitar kalian bahwa kejadian A dan B itu bisa dikategorikan sebagai diplomasi track 1, 2 atau seterusnya. Terima kasih saya ucapkan, sampai ketemu lagi di minggu depan. Kalau saya ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore.